Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membuat satu program yang namanya COS, celoteh orang susah. Apa maksudnya celoteh orang susah? Celoteh itu kan bincang-bincang ya. Kadang-kadang apa yang ingin kita ekspresikan dalam hati memungkinkan atau tidak. Nah, itu kadang-kadang kita bisa berbicara sendiri atau berbicara dengan orang lain, sama ada mau ditanggapi atau tidak. Nah, itu namanya celoteh. Entah itu ilmiah entah enggak, yang penting ada satu perasaan yang ingin diungkapkan. Nah, yang kedua, orang susah. Orang itu manusia yang mempunyai perasaan, mempunyai pemikiran, dan kadang-kadang dia menilai untuk suatu nilai kehidupan. Nah, yang dia maksud susah di sini yaitu susah dalam segala hal dari sudut pandang masing-masing beda usia. Seperti orang tua melihat permasalahan yang dirasakan ketika dia menjadi orang tua, ataupun dia mendidik anaknya, bagaimana perkembangan anaknya, ataupun dia menjadi pendidik di sekolah dan sebagainya. Begitu juga terhadap yang berkaitan dengan lingkungannya, apa mungkin yang terjadi di sekitarnya, positif atau tidak. Kalau positif, bagaimana cara mengambil manfaat dari itu. Kalau negatif, bagaimana cara menghindarkannya. Itu dalam kesempatan ini saya sering melihat di dalam kehidupan nyata bahwa manusia yang seolah-olah di dalam kehidupannya merasa bahwa dia itu diberikan satu tanggung jawab. Artinya apa? Tanggung jawab ini merupakan satu beban yang dirasakan, tapi terkadang dia ingat bahwa tanggung jawab itu memang masih ada di dalam kehidupan. Contohnya misalnya dalam kondisi membesarkan anak, ekonomi, bagaimana cara dia mencari keuangan untuk menghidupi keluarganya, untuk pendidikan anaknya, untuk kehidupannya di masa yang akan datang juga untuk keluarganya. Sebagai bentuk tanggung jawab, dia akan mencari terobosan-terobosan. Nah, di satu sisi lagi dia akan melihat anaknya, apakah anaknya itu menjadi anak-anak yang baik sesuai yang diharapkan dari segi pelajaran, dari segi apapun, dari segi kehidupan, dan dia berharap bahwa itu akan menjadi lebih baik daripada dia. Begitu juga sekitar masyarakatnya, sekitar sekelilingnya, terutama hubungan dia dengan tetangga, hubungan dia dengan masyarakat, keluarga yang jauh dan sebagainya. Nah, itu merupakan satu permasalahan yang terkadang dianggap masalah. Tanggung jawab itu adalah satu konsekuensi dari kehidupan. Ketika kita melihat bahwa manusia itu akan menghadapi masalah, memang kalau yang dinamakan hidup adalah masalah. Tidak mungkin orang di dalam hidup ini lepas dari semua masalah. Justru dengan adanya masalah itu, manusia akan mencari terobosan-terobosan, manusia akan mencari satu solusi. Apa yang mesti dihadapi ini supaya selesai, apa yang mesti didapat ini supaya apa yang diinginkan, apa yang dirasakan, apa yang dicita-citakan akan terlaksana. Akan terdapat satu gambaran yang baik sehingga dia dapat berhasil apa yang diinginkan. Satu ketika saya mengajar di satu sekolah swasta. Sekolah swasta itu ada tingkatan SD, EDIT, SMP IT, SMA IT. Yang mana satu tingkatan itu dari segi materi pelajarannya beda, dari segi ilmu jiwa dalam pendekatan kita, metodologi mengajarnya pun beda. Nah, begitu juga cara SD, bagaimana cara kita menghadapi anak SD, bagaimana cara kita memberikan satu kepahaman tentang pelajaran yang diberikan. Itu guru itu mesti banyak referensi. Maka di dalam bahasa Arab dikatakan al-muallimu warisul maddah. Jadi seorang guru itu mesti mempunyai banyak referensi, sehingga dia ketika memberikan satu ungkapan atau pembelajaran kepada anak muridnya, dia mesti tahu apa yang dapat disampaikan sehingga muridnya paham. Nah, begitu juga seperti macam di SMP IT, SMP dan satu lingkungan yang setara dengan dia. Di situ kan anak baru berkembang mentalnya, seperti dia dari mulai masa kecil ke masa remaja. Nah, di situ pelajaran-pelajaran mesti kita bentuk sedemikian rupa sehingga dia paham. Itu pun dengan rasa kasih sayang kita memberikan pendidikan. Karena kita tahu yang namanya pendidikan itu, SMP, SMA, semuanya itu akan terjadi satu keuntungan, satu kelebihan apabila ada kerjasama antara anak, antara orang tua dan pengajar. Yang mudah-mudahan gambaran sepintas untuk pembukaan COS ini akan saya lanjutkan di waktu yang akan datang, sehingga kita bisa membahas apa yang sedang kita alami, apa yang ada di sekitar kita, sehingga mungkin dalam celoteh orang susah ini akan mendapatkan satu solusi. Metodenya seperti pemaparan yang tergerak di dalam hati setiap orang tua, setiap orang dewasa, setiap pemimpin terhadap rakyatnya dan sebagainya. Untuk saat ini saya rasa cukup dulu. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.